Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Pastinya semuanya pada hebat dan luar biasa ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah anak-anak apa itu yang dimaksud dengan pahlawan? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana ya perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya yang pertama yaitu ada Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareteun. Lalu ada beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Pertama yaitu ada Sultan Iskandar, muda kerajaan Aceh. Kedua ada Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur kerajaan Goa Tawa Makassar. Ketiga, ada Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya Palembang. Dan yang keempat, ada peninggalan Prasasti Ciareteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Dan kelima, ada Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Nah, kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikapnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Bunyi sila keempat itu sendiri yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna dari sila keempat itu sendiri yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Lalu, untuk mewujudkan rasa kebanggaan kita kepada pahlawan, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu menolong orang lain. Contoh, Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar, Edo berteriak kesakitan. Lalu Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan, seperti Lani yang menerapkan sikap kepahlawanannya, yaitu ia menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Kita sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman, lalu kita akan mengetahui perjuangan raja lainnya. Lalu ada Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya.
Bala Putradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam ya? Selanjutnya ada Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Mahapajapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Nagakerta Agama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Dan siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Yang terakhir ada Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai tema 5 subtema 1 perjuangan para pahlawan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.